Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, selamat malam, selamat petang, dan selamat dini hari. Kapanpun kamu nonton video ini. Apa kabar? Terima kasih kamu sudah selalu setia hadir dan selalu klik video-video dan konten-konten di channel ini. Selamat datang ya buat yang baru bergabung. Jangan lupa dibantu channel ini berkembang dengan cara memberikan jempol ke atas, like, lalu subscribe, kasih klik aktifkan lonceng notifikasinya. Kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks. Kali ini kita general reading ya teman-teman. General reading, energi pembacaan kartu, dan ini sifatnya sangat umum. Yang kita baca adalah cerita kehidupan. Jadi kalau kita bicara cerita kehidupan, ini bisa energi siapa saja. Meskipun nanti kita akan coba tarik juga energi zodiak, atau mungkin hari kelahiran, atau mungkin inisial huruf di nama seseorang, termasuk juga bulan lahirnya. Temanya yang kita ambil saat ini adalah ketahui cara untuk menaklukkan dia. Kamu mungkin sekarang sedang terkoneksi dengan seseorang yang bikin penasaran banget ya. Tapi kita perlu samakan persepsi dulu di sini. Ini tidak melulu terkait dengan percintaan atau asmara saja. Tapi ini juga bisa pertemanan, persahabatan, bahkan juga di pekerjaan. Ketahuilah cara untuk menaklukkan dia. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu, dan dia adalah sosok yang bikin penasaran kamu. Ambil sisi baik dan manfaatnya saja dari pembacaan ini, ambil yang positif. Kalau kamu ingin dibacakan secara personal, kamu bisa ambil personal reading berbayar. Caranya adalah kamu chat ke WhatsApp admin saya ya teman-teman. Jadi di sana nanti akan ada paket-paket berbayar di katalog, dan kamu bisa pilih sendiri untuk personal reading berbayar. Oke, kita mulai pembacaannya sekarang. Sambil kamu simak readingan saya juga pengen tahu sambil kamu ngapain nih kali ini. Setelah klik, setelah nonton, setelah kamu siap-siap untuk menyimak, kamu bisa berapa saja. Dan kamu silakan absen di kolom komentar ya. Ada yang lagi makan, ada yang lagi baring-baring, rebahan, ada juga yang lagi jaga toko, ada yang lagi santai, bahkan lagi istirahat kerja, meluangkan untuk menyimak readingan saya. Terima kasih banyak. Kamu lagi apa? Silahkan kamu langsung saja tulis di kolom komentar. Ketahui cara menaklukkan dia. Kita lihat koneksi antara kamu dengan dia. Terkoneksi dengan hubungan yang seperti apa. Oke. Terlihat ada sesuatu yang bagus. Kamu dengan dia itu punya hubungan yang bisa dibilang cukup bagus, saling mendukung satu sama lain, dan juga saling support. Yang saya lihat, kamu dengan seseorang ini saling dukung, saling support, saling jaga, saling memberikan keuntungan. Ada semacam simbiosis mutualisme di sini saya rasakan. Oke. Terlihat di sini kamu dengan dia itu sebenarnya terkorelasi dengan sebuah informasi tertentu. Jadi kamu sangat penasaran dengan orang ini sebetulnya. Dan dia pun juga begitu. Sangat ingin tahu dengan kehidupan kamu. Teman-teman bisa saja kalian berdua ini memang punya hubungan yang sangat dekat ya. Hampir tidak ada informasi sedikit pun antara kalian berdua yang nggak saling tahu. Jadi ya saling tahu satu sama lain. Karena hubungan yang dekat, hubungan yang baik. Oke. Jika ada masalah pun sepertinya kamu meminta bantuannya dia. Sebaliknya, ketika dia ada masalah, itu juga selalu meminta bantuannya kamu. Kalian berdua ini pernah dan beberapa kali terkoneksi di sebuah masalah tertentu dan saling support, saling mendukung,
saling membantu dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Ini koneksi kamu dengan dia. Iya, di sini saya rasakan koneksi kamu dengan dia secara dewasa, hubungan yang sudah dewasa, atau bisa saja kamu dengan dia mengenal itu sejak kecil ya, sampai di usia dewasa saat ini. Jadi yang awalnya dari kecil, bahkan kenalnya dari orok, itu koneksi kamu sama dia. Saking deketnya, sampai sedekat itu gitu loh. Oke, kita lihat. Kunci di sini. Ada sesuatu yang mungkin butuh kamu ketahui, atau ada sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui satu sama lain, dan disinilah yang menjadi titik permasalahannya. Let's say, hubungan kalian dekat, komunikasi baik, ya kan? Kenal dari lama, kenal dari orok misalnya kayak gitu. Pernah menyelesaikan problematika bersama-sama, ada di situasi masalah yang bersama. Hampir setiap titik kehidupan masing-masing itu saling tahu, tapi ada satu hal di sini yang disembunyikan, dan inilah yang membuat jarak antara kamu dengan dia. Kamu jadi kepo, apa yang kira-kira dia sembunyikan, dan kenapa dia berubah, dia menjadi aneh misalnya, dia menjadi sosok yang agak jauh dari kamu. Oke, kamu jadi penasaran, pengen tahu bagaimana cara untuk mengembalikan dia, menaklukkan dia, sama seperti dulu. Sama seperti relasi atau hubungan kalian sebelumnya. Yang sebelumnya itu dekat, saling bantu, ketika saling jauh. Nah, kamu pengen tahu nih, gimana cara untuk menaklukkan dia. Kita lihat ya, kita lihat. Kondisi situasinya dia, kondisi situasinya dia. Kita lihat kondisi situasinya dia. Ada sesuatu yang baru yang saat ini sedang dia fokuskan ya. Ada sesuatu yang saat ini sedang dia fokuskan. Situasi itu mungkin kesempatan baru atau sesuatu yang lebih menarik bagi dia. Dan itu membuat dia punya harapan yang cukup tinggi. Apa yang selama ini dia ingin wujudkan, teman-teman, itu ada di depannya dia. Dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Nah, karakternya dia memang bisa dibilang orang yang punya banyak keinginan ya. Banyak cita-cita. Salah satu manifestasinya dia atau yang ingin dia capai itu sudah ada di depan mata. Dan itu sebuah ketertarikan tersendiri. Oke, saya lihat kondisinya dia di sini ingin punya pasangan, ingin mempertahankan pernikahan misalnya, ingin sebuah kestabilan di keluarganya, rumah tangganya. Sesuaikan sendiri kondisinya, karena ini adalah sebuah situasi yang sedang dialami saat ini. Kita lihat kondisinya dia sekarang. Iya, ada seseorang yang memang mendekati dia. Ada seseorang yang membuat dia lebih tertarik. Sebuah penawaran. Sepertinya dia menerima sebuah penawaran yang bagus ya. Sehingga dia sudah tidak lagi peduli dengan dirimu. Dia sudah tidak lagi menganggap kamu penting di sini yang saya lihat. Dengan adanya The Hierophant, dia fokus dengan sesuatu, teman-teman. Sesuatu ini mungkin sebuah lembaga, institusi, atau mungkin fokus dengan sebuah perayaan ya. Oke. Di sini dia mencoba untuk mengejar sebuah kestabilan, mengejar sebuah keseimbangan dalam kehidupannya dia. Kalau misalnya dia masih single, saya lihat di sini dia fokus dengan sosok yang baru. Mungkin dia lagi jatuh cinta. Mungkin dia sedang mempersiapkan sebuah pesta, perayaan, pernikahan. Ya.
Bisa juga dia sedang mempersiapkan pelantikan, promosi untuk kestabilan pekerjaannya, karirnya. Ini adalah manifestasinya dia, impiannya dia yang memang sejak dulu dia harapkan. Jadi dengan adanya Four of Cups, saya lihat kondisinya dia tidak akan peduli dengan yang lainnya. Ya, yang dia fokuskan hanya di situ-situ aja. Tentang promosinya dia, kestabilannya dia. Kalau dia misalnya berhubungan dengan asmara, berarti dia lagi jatuh cinta. Dia lagi mempersiapkan ke arah pernikahan. Sehingga di sini dia kelihatan jauh dari kamu. Dia kelihatan angkuh mungkin ya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan dirimu. Karena kamu sudah bukan lagi prioritas bagi dia. Dia ini kayak sudah punya alternatif yang lain. Sudah punya sesuatu yang lebih menarik daripada kamu. Kita lihat energinya dia. Saya merasakan di sini ada energinya Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Energinya adalah Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian saya juga melihat di sini ada sebagian Taurus dan juga ada sebagian Leo. Itu energi zodiaknya dia, bisa sun-nya dia, bisa moon, bisa rising atau ascendant. Kita lihat bulan lahirnya dia. Kalau kamu misalnya nggak tahu zodiaknya apa, mungkin kamu tahu bulan lahirnya dia. Tidak tepat di tanggal, tapi di bulan lahirnya dia. Bulan lahirnya dia. Dia lahir di bulan Agustus. Lalu juga energi ini terkoneksi dengan bulan Maret. Sebagian juga terkoneksi sama bulan Februari. Kelahirannya dia bulan Februari. Kemudian bulan September, dan satu lagi dia lahir di bulan Juni. Oke, mungkin bisa periode bulan yang lainnya, kamu sesuaikan sendiri. Kondisinya dia seperti itu. Kenapa dia angkuh pada kamu, cuek, tidak lagi memprioritaskan kamu, baginya kamu nggak menarik atau tidak penting lagi karena dia ada sesuatu yang lain yang ngedistract dia gitu ya. Tapi kamu juga jangan berkecil hati teman-teman, karena bukan hanya kamu yang dia cuekin. Hal yang lain yang sekiranya tidak menarik untuk dia, sementara dia akan abaikan. Seperti itu. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara menaklukkan seseorang ini agar perhatiannya bisa kembali kepada kamu. Siapapun dia ya, apakah dia ini sahabat kamu, teman kamu, mungkin bisa juga keluarga kamu, salah satu anggota keluarga kamu, atau bisa juga dia adalah pimpinan kamu. Mari kita lihat. Kita lihat bagaimana cara menaklukkan dia. Oh, ada Four of Pentacles. Di sini, salah satu cara untuk bisa menarik perhatiannya lagi adalah dengan cara memperhatikan dulu gerak-geriknya. Jadi kamu jangan berkomentar dulu nih teman-teman soal kehidupannya dia, atau jangan berusaha untuk mendekat ke dia dulu. Perhatikan aja dulu sehari-hari aktivitasnya atau gerak-geriknya dia. Kamu fokus di situ dulu. Kemudian setelah kamu fokus memperhatikan dia, coba lihat apa hal yang sekiranya kurang, ya. Sekiranya kurang. Dia ini masih butuh bantuan nih. Dia nggak mungkin bisa menjalankan segala persiapan apapun yang sedang dia persiapkan itu sendirian. Kamu lihat apa yang kira-kira kurang, apa hal yang kira-kira bisa kamu lakukan. Tunjukkan kalau kamu bisa membantu dia. Oke? Berikan padanya bahwa kamu ini adalah orang yang patut untuk diperhitungkan. Jadi misal, kalau dia sedang mempersiapkan pesta atau perayaan, ya kamu lihat pesta itu kira-kira persiapannya sudah sampai sejauh mana. Apa hal yang kira-kira bisa kamu lengkapi untuk perayaannya dia, untuk pestanya dia. Tunjukkan kepada dia bahwa kamu mampu untuk melengkapi kekurangan itu. Oke? Kemudian cara untuk menaklukkan dia adalah dengan memanjakan dia. Dalam arti ya misal kamu memberikan hadiah-hadiah tertentu, membawakan
makanan kesukaan dia, kemudian kamu tiba-tiba ngirim paket ke dia berupa hadiah barang yang dia sukai, manjakan dia dengan hal-hal seperti itu. Kemudian setelah kamu merasakan bahwa dia nyaman dengan kamu, baru kemudian kamu berikan perhatian lebih. Ya, kamu berikan perhatian lebih. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menaklukkan dia? Buat dia seolah-olah menjadi orang yang sangat membutuhkan kamu. Dalam arti, kalau memang kamu di sini berhasil membuktikan bahwa kamu ini adalah orang yang mampu melengkapi kekurangan dia, maka suatu saat dia akan membutuhkan kamu. Oke, misal kamu selama ini bisa memberikan advice atau saran yang bagus, ya. Setelah kamu tahu bagaimana kekurangan di perayaannya dia misalnya, atau bagaimana cara dia untuk menyukai kembali perhatian sama kamu, kamu memberikan kado, hadiah. Nah, bikin dia menjadi tidak lengkap tanpa kehadiran kamu, maka dia akan nyariin kamu. Cara untuk menaklukkan dia. Sekali lagi, setelah di sini kamu memberikan hadiah atau mengirimkan paket berupa barang-barang kesukaan dia, bisa saja kamu di sini juga memberikan surprise pada dia, kejutan. Nah, kejutannya ini kalau bisa yang menguras emosinya dia, yang membuat ikatan emosional antara kamu dengan dia dan membuat dia meleleh, seperti itu. Oke, apapun itu. Misal kamu memberikan ucapan ulang tahun atau memberikan hadiah dengan cara-cara yang anti mainstream gitu loh. Cara-cara yang unik, silahkan, itu bisa kamu lakukan teman-teman. Ya, itu bisa kamu lakukan. Karena mungkin bisa saja itu merupakan cara untuk menaklukkan seseorang ini. Ya, kita lihat. Beberapa zodiak tadi sudah kita sampaikan bahwa ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Taurus, ada sebagian Leo. Di sini juga saya melihat ada Gemini, ada Virgo. Ya, ada Gemini, ada Virgo juga. Oke, kita lihat ciri-ciri dari seseorang ini. Kalau kamu terkoneksi dengan energi orang ini, teman-teman, maka kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menaklukkan dia. Ciri-ciri dari orang itu adalah dia berkulit kuning langsat. Rambutnya tipis, jadi ya tidak terlalu tebal ya, tapi memang tipis. Atau ini bisa saja terkait dengan dia beralis tipis. Matanya belok, matanya belok, besar, lebar ya. Kemudian dua ciri-ciri lagi, ini bisa satu orang, bisa beberapa orang. Matanya juga ada yang agak sipit. Mungkin ya sebenarnya matanya belok ya, tapi kalau dia ketawa, kalau dia senyum, matanya jadi hilang alias agak sipit. Dan yang terakhir, ada bagian-bagian tubuhnya yang cukup menarik perhatian, sensual. Entah di bibirnya, entah di hidungnya, entah cara berbicaranya, atau mungkin entah cara dia berjalan. Seperti itu. Oke. Cara menaklukkan dia sudah kita bongkar di sini tadi ya, bagaimana. Nah, tergantung dari situasi kamu dengan dia sebetulnya teman-teman, karena ini adalah energi jutaan orang. Silakan kamu afirmasikan jika memang ada hal yang bermanfaat, dan kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks. Saya pengen ketemu kamu di personal reading berbayar. Chat ke WhatsApp admin ya, kita ketemu di sana. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Bye-bye.